Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji dan puja kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan banyak lagi nikmat-nikmat yang mungkin tidak bisa kita hitung, tapi semoga kita menjadi hamba Allah yang pandai mensyukuri segala nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Salam bin salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam kajian Islam secara online yang diselenggarakan oleh Yayasan Bunyan Jakarta. Baik, agar kajian ini merupakan berkah, rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala, kita buka sama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tema kita pada hari ini adalah kita akan bicara 10 sebab kematian hati menurut Ibrahim bin Adham. Apa saja ya yang bisa menyebabkan hati kita itu mati. Mudah-mudahan kita terhindar ya dari 10 hal ini dan mudah-mudahan kita selalu memperbaiki diri kita. Yang pertama kali adalah yang menyebabkan hati kita bisa mati adalah kita mengenal Allah ya, tapi kadang kita tidak memenuhi hak-haknya Allah. Kita mengenal Allah, kita tahu Tuhan kita ada Allah, kita tahu kita hanya beribadah kepada Allah, tapi kadang-kadang kita tidak memenuhi hak-haknya Allah ya. Kadang-kadang kita masih banyak melanggar syariat-syariat Allah, tidak taat dengan aturan-aturan Allah, banyak hak-hak Allah yang masih kita langgar. Itu bisa mematikan hati kita. Mudah-mudahan kita perbaiki diri kita, kita taat kepada Allah, tidak kita langgar hak-hak Allah. Itu yang pertama, hal yang bisa mematikan hati. Yang kedua adalah kita membaca kitabullah ya, kita membaca Al-Quran ya, tetapi kita tidak mengamalkannya. Al-Quran setiap hari kita baca, kadang ya kita berusaha menghafalnya, memperbaiki bacaan-bacanya, tapi kadang-kadang Al-Quran hanya sekedar di lisan saja, tapi tidak di hati. Sebaiknya yang kita lakukan adalah kita membacanya dengan lisan karena akan merupakan pahala ya, kemudian dibenarkan dengan hati kita, dengan dibuktikan dengan melaksanakan apa perintah-perintah apa yang disuruh dalam Al-Quran tersebut. Yang sampai kita membaca Al-Quran tapi kita jauh dari pengamalan-pengamalan apa-apa saja yang diinikan dalam Al-Quran, petunjuk-petunjuk yang ada dalam Al-Quran. Jangan sampai kita baca Al-Quran ya, tetapi kita tidak mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya. Jadi mulai sekarang kita semangat supaya hati kita tidak mati. Apa yang kita baca, apa yang terkandung di dalam Al-Quran kita laksanakan sebaik-baiknya. Kemudian yang ketiga adalah kita mengaku cinta kepada Rasulullah ya, tetapi kita tidak mengamalkan sunnah-sunnahnya ya, tidak mengamalkan tuntunannya. Kita mengaku cinta kepada Rasulullah, kita mengaku ya umat Rasulullah, tapi kadang jauh kita dari tuntunan Rasulullah, jauh kita dari arah-arahan Rasulullah. Masih banyak yang kita ikut yang lain, idola-idola yang lain. Padahal Rasulullah adalah Rasul kita yang bisa kita ikuti segala apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah, segala tuntunan-tuntunan Rasulullah. Baik, semangat kita supaya hati kita tidak mati. Ayo kita kembali mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Yang keempat adalah kita benci dan memusuhi setan. Tetapi kadang-kadang kita masih melakukan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh setan. Kadang kita ngaku kita benci, kita tidak suka dengan setan. Karena itu tahu setan adalah musuh yang nyata bagi kita. Tapi dalam keadaan kehidupan kita sehari-hari, kita masih mengikuti langkah-langkah setan, masih memperturutkan hawa nafsu kita. Na'udzubillah min dzalik. Ayo, jangan sampai hati kita mati karena kita mengikuti langkah-langkah setan. Selanjutnya adalah yang kelima ya. Yang kelima adalah kita kadang-kadang mengaku cinta dengan surga. Kita bercita-cita ingin masuk surga. Kita berharap kita ditempatkan dalam surga. Tapi dalam kenyataan dan ya kehidupan sehari-hari banyak manusia yang kadang-kadang mengaku menginginkan cinta kepada surga, tapi tidak melakukan amal-amal yang bisa mengantarkannya ke surga. Ya, dia menginginkan agar masuk surga, tetapi dia jauh dari apa-apa yang diamalkan tadi, apa-apa yang diperintahkan, apa-apa
mengarahkan dia ke surga. Ya, malah sebaliknya, dia memperkeruhkan hawa nafsunya. Selanjutnya yang ketujuh adalah yang keenam maksud saya. Yang keenam adalah dia takut masuk neraka. Yang keenam, dia takut masuk neraka. Tapi kadang-kadang dia senang melakukan amalan-amalan orang neraka. Kadang-kadang dia melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela, melakukan hal-hal yang haram, ya, melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa menyeretnya ke neraka. Padahal dia takut dengan neraka, tapi tidak seimbang, tidak sesuai dengan ketakutannya itu. Justru sebaliknya, dia melakukan amal-amal dia melakukan perbuatan-perbuatan yang mengarahkan dia kepada perbuatan-perbuatan orang yang masuk neraka. Itu bisa mematikan hati. Takut daripada neraka, tapi masih melakukan perbuatan-perbuatan yang ke arah api neraka. Apalagi yang bisa mematikan hati adalah orang yang tahu kematian pasti akan datang. Yang ketujuh ya, kematian pasti akan datang. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kematian adalah sesuatu yang pasti yang tidak bisa kita elakkan. Sesuatu hal yang memang sudah ada waktunya, sudah ada perjanjiannya, tapi tidak mempersiapkan kematian itu dengan baik. Masih lalai dengan kehidupan dunia, masih gubut dunia. Itu bisa mematikan hati ketika seseorang lalai dengan kehidupan dunia. Padahal dia tahu kematian akan segera datang. Kemudian yang kedelapan adalah orang yang suka mencari aib saudaranya sendiri, tapi dia tidak melihat aib yang ada pada dirinya sendiri. Itu juga bisa mematikan hati. Ya, ibaratnya itu kuman di seberang kelihatan, tapi gajah di pupuk mata tidak kelihatan. Hindarkanlah kita dari mencari aib-aib saudara-saudara kita, karena pada hakikatnya kita juga punya aib-aib. Ya, pada hakikatnya kita juga punya kesalahan-kesalahan. Kalau kita suka mencari aib-aib orang lain, itu akan bisa mematikan hati. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang kesembilan adalah orang yang memakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, karunia dari Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak mensyukurinya. Ya. Dia tahu apa yang dia dapatkan sekarang. Nafas yang dia dapatkan. Jasad yang dia pakai, matanya, kemudian kakinya, tangannya, dan seluruh organ tubuhnya yang Allah berikan kenikmatan itu, tetapi dia tidak mensyukuri kenikmatan tersebut. Bahkan sebaliknya, kenikmatan tersebut dia lakukan dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Itu bisa mematikan hati. Dan yang terakhir adalah apa yang bisa mematikan hati? Ketika kita sering menguburkan mayat atau orang meninggal di antara kita, tak antar ke liang lahatnya. Tetapi kadang-kadang kita tidak mau mengambil pelajaran dari hal tersebut. Kita mengetahui ketika mengantarkan mayit di liang lahat, kuburan yang sempit, seharusnya kita mengambil pelajaran bahwasanya kita akan dikubur, akan mengalami hal yang sama. Oleh karena itu, seharusnya kita mempersiapkan diri kita dengan kematian yang baik. Kematian dengan membawa bekal yang sebanyak-banyaknya, itu bekal iman, bekal takwa. Bukan malah sebaliknya. Orang yang hatinya mati, tertutup dia melihat keadaan-keadaan kematian tersebut, tidak ada mengambil hikmah atau kandungan-kandungan. Itulah yang saya sampaikan tadi ada 10 hal yang bisa mematikan hati. Mudah-mudahan kita terhindar dari 10 hal tersebut. Allah memberikan kekuatan kepada kita, keistiqamahan bagi kita untuk mendekat kepada Allah, beriman, berislam, dan sampai akhir hayat kita husnul khotimah. Mudah-mudahan bermanfaat kajian yang sederhana ini. Salah khilaf saya minta maaf kepada para penonton semua. Kepada Allah saya mohon ampun yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah bika faratakum mentarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.